Yesaya pasal 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allah yang benar itu yang menyelamatkan. Alhamdulillah ya juga kamu sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat gitu. Jadi sudah bukan Yesus kan? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga bersahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi di mana ada seorang murtadin yang mengaku bahwa hanya Allah lah yang menjadi juru selamat umat manusia, tidak ada yang lain. Itu sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Dan kemudian ada seorang pria muslim, saya kurang tahu apakah dia ustadz atau bukan, dia menanggapi bahwa benar bahwa hanya Allah yang menjadi juru selamat, bukan Yesus. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan video mereka yang berikut ini. Yesaya pasal 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allah yang benar itu yang menyelamatkan, ya, bukan menyesatkan. Karena Allah yang benar itu tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Neraka diciptakan hanya untuk iblis. Sekarang berhijab, alhamdulillah. Semakin gemes. Alhamdulillah ya juga kamu sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat gitu. Jadi sudah bukan Yesus kan? Jadi satu-satunya juru selamat adalah Allah gitu. Alhamdulillah sudah diakui. Dan satu lagi juga kamu bilang neraka itu hanya untuk iblis, Lucifer gitu. Masa sih? Padahal udah banyak juga loh di Alkitab bahwa yang masuk neraka juga manusia gitu. Karena manusia ini diuji, bahkan ada siksa-siksanya juga di neraka. Baca dong begonya. Padahal Yesus sendiri berkata di Lukas 12 ayat 5, di situ, takutilah dia ini adalah Allah gitu, yang memiliki hak setelah membunuh atau mencabut nyawa lalu melemparkan kepada neraka. Dibaca tuh. Dan yang terakhir, takutilah dia. Bukan takutilah Yesus, tapi takutilah dia, Allah. Padahal ya neraka bukan cuma buat iblis saja, tapi ya buat manusia lah. Wah, enak-enak aja manusia buat dosa masuk surga gitu. Padahal udah banyak ayat-ayatnya. Contohnya juga di Matius 5 ayat 2 dan Matius 23 ayat 15. Baca deh. Orang-orang yang berdosa, orang-orang munafik itu masuk neraka gitu. Jadi jangan santai-santai lah, wah, sambo masuk surga. Karena siksa neraka juga sudah disepil loh oleh Daud di kidungnya gitu, di 2 Samuel 22 ayat 6 gitu. Jadi sudah disepil, kok masih bingung gitu, padahal ayat itu sudah jelas itu berada di Bible. Jadi apakah neraka hanya diciptakan untuk iblis? Enggak sayang. Neraka itu juga diciptakan untuk manusia gitu, manusia-manusia yang membangkang gitu ya. Jadi jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka, dan patuhi perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Seperti di surat At-Tahrim ayat 6. Nah jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ada 2 poin yang dimana dalam pernyataan seorang murtadin yang sudah mengikuti Yesus. Poin yang pertama yang dia katakan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Dan dia berlandaskan dari ayat atau yang menjadi dasar pernyataannya itu dari Yesaya 43 ayat 11. Di mana di sana dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah itu yang dimaksud oleh seorang murtadin tadi, bahwa
Allah yang menyelamatkan itu adalah Allahnya Israel yang disembah oleh Nabi Yesaya, yang dipercayai oleh Nabi Yesaya, bukan yang dipercayai oleh orang Arab, teman-teman ya. Jadi perhatikan, Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah Israel atau Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allah yang menyelamatkan, Allah YHWH. Dan Yesaya 43 ayat 11 ini itu digenapi di dalam Lukas 2 ayat 11. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi teman-teman, ketika Allah yang disembah oleh para nabi dulu, itu ketika dia inkarnasi dalam rupa manusia, dia tetap dikatakan sebagai juru selamat. Nah, itulah sebabnya malaikat memberitahukan kepada para gembala pada saat itu bahwa hari ini telah lahir atau telah datang bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pengakuan malaikat, bukan pengakuan manusia ya. Jadi sudah jelas bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel itu telah datang dalam rupa manusia, dan ketika dia datang dalam rupa manusia, dia tetap dikatakan sebagai juru selamat. Matius 1 ayat 21 teman-teman, dikatakan di sana, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas ya, itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitabnya, bahwa tidak ada Allah yang lain yang sanggup menyelamatkan selain Allah Israel, YHWH. Dan itulah Yesus itu yang disebut Mesias. Dia juga Yehosua, Allah menyelamatkan. Dialah YHWH itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah yang lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Tidak ada juru selamat di sana kecuali Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, teman-teman, seterusnya dia berkata bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis, dan kemudian seorang ustadz, saya kurang tahu dia ustadz atau tidak, dia mengutip banyak ayat teman-teman untuk membantah tentang hal itu, dan kemudian dia menafsirkan seenak jidatnya. Dan kita tahu bahwa tujuan mereka menafsirkan itu untuk membenarkan argumen mereka, sekalipun tidak sesuai dengan konteks tafsiran mereka, yang penting jadi. Nah teman-teman, apakah benar bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis pada mulanya? Mari kita cek di dalam Matius ya teman-teman. Kita cek di dalam Matius 25 ayat 41. Matius 25, biar jelas. Matius 25 ayat 41 dikatakan di sana, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah teman-teman, di dalam Matius 25 ayat 41 di situ dikatakan bahwa neraka itu atau api yang kekal itu disediakan untuk iblis pada mulanya. Iblis yang memberontak melawan Tuhan, atau malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah, yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau memuji Tuhan, mereka dibuang ke dalam api. Dan itulah sebabnya awalnya neraka itu diciptakan untuk mereka. Nah, tetapi ketika manusia mengikuti sifatnya iblis, maka sesuai dengan ayat Wahyu 20 ayat 10, mari kita lihat Wahyu 20 ayat 10, katakan di sana, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa
siang malam sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman, sesuai dengan ayat yang kita bacakan bahwa pada mulanya, awalnya neraka itu diciptakan untuk iblis saja, untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Dan kemudian karena manusia ikut karakternya iblis, mau disesatkan oleh iblis, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia ikut ke tempat iblis, yaitu neraka yang disediakan. Dan oleh karena itu teman-teman, supaya manusia tidak masuk ke dalam neraka, tidak mau mengikuti karakter iblis, sifat iblis, agar mereka tidak masuk ke dalam api neraka itu, sehingga Allah menyediakan satu cara untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi dalam Matius 1 ayat 21, bahwa Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan masuk ke dalam api yang kekal itu yang disediakan untuk iblis. Tetapi pada fakta, pada kenyataannya banyak orang yang menolak cara Tuhan menyelamatkan manusia. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mau menerima. Mereka lebih mau mengikuti karakternya iblis. Mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan mengandalkan amal perbuatan baik mereka. Padahal perbuatan baik kita, sebaik apapun kita, itu tidak sanggup menyelamatkan kita dari api neraka itu, kecuali Tuhan yang menyelamatkan kita dengan cara Yesus Kristus diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Sesuai dengan ayat dalam tulisan Petrus bahwa Allah itu sebenarnya tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi kebanyakan orang memberontak, menolak, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi itulah kekerasan hati manusia. Dan itulah yang saya sampaikan teman-teman, supaya kita paham bahwa tidak ada Juru Selamat selain Allah yang disembah oleh Israel, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian neraka itu disediakan untuk iblis. Dan ketika manusia jahat mengikuti karakter sifat iblis, maka tidak tertutup kemungkinan mereka ikut ke tempat iblis itu, yaitu api neraka. Oleh karena itu kita butuh juru selamat teman-teman ya, yaitu Yesus Kristus. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.